Oke, kita lanjutkan ya teman-teman yang kemarin belum sempat selesai karena mati lampu, jadi hari ini kita lanjutkan. Jadi di reading di hari ini nanti kita akan kenalan dengan teknik yang kedua yaitu scan dan skim atau membaca cepat sampai menemukan ide yang ditanyakan ya teman-teman. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, nanti di reading akan diberi waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, tekniknya teman-teman jangan membaca teksnya dulu ya, tapi baca soalnya dulu, kenali soalnya, baru nanti kita lari ke teks seperti itu. Nah, vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan reading ini ya. Kemudian dari membaca soalnya dulu nanti teman-teman akan bisa mengetahui teknik apa yang harus dilakukan. Apakah pertama cukup membaca topik sentence saja atau kalimat pertama di setiap paragraf ya. Atau yang kedua, kita harus melakukan scan dan skim dulu karena informasi yang ditanyakan itu menggerombol atau mengklaster di satu posisi kalimat. Dan yang terakhir, apakah kita harus melakukan make an inference atau menarik suatu kesimpulan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, kemarin kita sudah kenalan dengan teknik yang pertama yaitu cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, untuk teknik ini yaitu cara mengerjakan soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks ya, teman-teman, atau keseluruhan mengenai teks. Nah, itu nggak perlu baca keseluruhan. Kita cukup baca topik senternya saja yaitu di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, yaitu ada 3 jenis soal. Yang pertama main idea atau gagasan utama, yang kedua ada idea organization atau pengembangan ide, dan yang ketiga ada tone, purpose, sama course. Nah, tone sendiri artinya adalah suasana hati si penulis, purpose itu adalah tujuan penulis menulis teks tersebut, course itu bidang keilmuan yang mengangkat topik yang sama. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan jenis soal kedua. Sebentar teman-teman, sepertinya saya salah file. Sebentar ya, karena sebentar saya bukakan dulu yang file yang benarnya ya. Nah, di sini jadi dari membaca soal tadi teman-teman akan tahu ada 3 teknik cara mengerjakan, ada apa namanya? Cukup membaca kalimat pertama saja untuk menjawab main idea, idea organization, sama tone, purpose, sama course ya. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan scan dan skim, teman-teman. Teknik kedua untuk mengerjakan jenis soal reading. Nah, kalau kemarin teknik pertama yaitu cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu untuk mengerjakan soal reading mengenai garis besar seluruh teks ya. Nah, hari ini kalau scan dan skim itu cara mengerjakan soal yang menanyakan informasi kecil yang ada di dalam teks atau informasi khusus, informasi tertentu yang ada di dalam teks ya, teman-teman. Nah, makanya nanti ada tahap namanya scan dan skim. Kita cari dulu di mana si penulis itu membahas tentang yang ditanyakan tersebut. Nah, untuk jenis soal pertama yaitu locate information, yaitu mencari letak informasi yang ada di dalam kalimat atau di mana si penulis menyebutkan kata A atau membahas tentang kata A misalnya seperti itu. Nah, nanti jenis soal ini itu bisa dikenali dari pilihan gandanya ya, teman-teman. Nah, nanti biasanya di pilihan gandanya ada misalnya yang A itu line ke berapa, yang Bravo line ke berapa, yang Charlie line ke berapa, nah seperti itu. Oke, nah cara mengerjakannya nanti teman-teman baca soalnya dulu, cari yang ditanyakan atau specific information apa yang ditanyakan di soal, kemudian lakukan scan dan skim ke dalam teks. Kalau sudah nemu itu dibaca terus dihitung ya, itu masuknya ke line ke berapa, seperti itu. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang itu komposisi dari meteor itu disebutkan di kalimat kedua, lebih tepatnya di line keempat atau baris keempat ya. Kalimatnya berbunyi, meteor yang terbuat dari nikel dan besi pecah karena tabrakan dan menyebarkan setengah miliar ton batu di atas permukaan daratan. Nah, berarti letaknya itu tadi ya, di mana meteor itu terbuat dari apa, itu di line keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang Bravo.
Nah, kemarin kita sudah latihan untuk yang ini ya, teman-teman, nomor 1 sama nomor 4 kemarin. Jadi yang nomor 1 kemarin menanyakan di manakah si penulis itu menyebutkan atau memberi nama dari bayi berang-berang. Nah, kemarin saya jelaskan kalau dalam bahasa Inggris itu memang anaknya binatang itu punya nama masing-masing. Misalnya anaknya kucing itu kitten, anaknya ayam itu chick, kemudian anaknya eh, misalkan anaknya babi itu piglet seperti itu. Dan ini yang ditanyakan adalah anaknya berang-berang. Nah, anaknya berang-berang itu disebutkan di line kedua ya, kalau kita scan dan skim teman-teman, namanya kids. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Kemudian nomor 4, di manakah si penulis, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan kenapa bayi berang-berang harus pergi dari rumah kedua orang tuanya. Nah, itu kalau kita scan, itu tadi lanjutannya di kalimat tadi ya, itu di line keempat sampai line kelima, teman-teman. Ya, jadi kalimatnya berbunyi, di musim semi tahun kedua mereka, mereka itu dipaksa keluar meninggalkan kelompok keluarganya untuk menyediakan ruangan baru bagi bayi-bayi yang mau lahir. Seperti itu. Oke, jadi letaknya di 4 sampai 5, nomor 4 berarti jawabannya delta. Oke. Kemudian nomor 5 kemarin kita juga sudah di situ soalnya berbunyi di mana di dalam teks penulis itu membahas definisi modern dari musik ruangan. Nah, kalau kita cari dari depan ke belakang, nah itu di kalimat pertama disebutkan musik ruangan atau chamber music ya. Itu dulunya, itu verb 2 lampau teman-teman. Dulunya mendapatkan namanya atau definisinya karena dia itu awal mulanya dimaksudkan untuk dipertontonkan di ruangan-ruangan kecil di rumah-rumah pribadi. Bukan di aula-aula konser yang besar. Nah, saat ini atau sekarang ini pengertiannya atau namanya tadi ya sudah berevolusi menjadi grup musik kecil yang mana atau yang di dalamnya setiap performer itu memainkan bagian masing-masing atau bagian individu. Jadi letaknya di kalimat kedua tadi mengenai definisi dari musik ruangan atau chamber music ya. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis soal kedua yang kemarin tiba-tiba mati lampu, teman-teman. Nah, di situ soal jenis kedua yang cara mengerjakannya adalah eh, kita harus scan dan skim itu adalah pronoun reference. Nah, soal ini pasti keluar di soal reading, teman-teman. Oke, pasti ada di soal reading. Nah, pronoun reference sendiri artinya adalah rujukan kata ganti. Jadi di soal reading itu ada yang menanyakan kata ganti he misalnya ya, kata ganti dia itu kembalinya ke siapa? Dia di situ maksudnya siapa? Kayak gitu. Oke. Nah, enaknya kalau teman-teman nanti ngambil tes online itu nanti langsung dikasih tahu letaknya di mana. Jadi di teks itu nanti kata yang ditanyakan atau kata ganti yang ditanyakan itu ditebelin, teman-teman. Oke, jadi kelihatan langsung itu letaknya di mana, kayak gitu. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman baca dari kalimat sebelum kalimat yang ada kata yang ditanyakan, ya. Kemudian nanti baca kalimat yang ada kata itu juga. Jadi ada 2 kalimat yang dibaca dan dipahami. Pertama, kalimat sebelum kata itu disebutkan. Yang kedua, kalimat yang mengandung kata tersebut. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Berarti yang ini, teman-teman. Oke, berarti kita baca dari subjek predikat sebelum kata they disebutkan. Berarti kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam daun mereka atau apa ya, bungkus-bungkus mereka kayak gitu. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi. Maksudnya serangga-serangga yang sudah dijebak tadi. Nah, yang jebak serangga tadi siapa? Adalah these plants. Ya, berarti jawabannya adalah bravo. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke latihan soal untuk yang bagian ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke latihan soal. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, thumbs up. Dan ada 7 jawaban dari teman-teman, yaitu Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua yang ini teman-teman. Berarti kita baca kalimat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, bulan purnama yang terjadi yang paling dekat dengan titik balik matahari telah dikenal sebagai bulan panen atau harvest moon. Dia merupakan sejenis bulan yang sangat cerah yang membuat para petani itu bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Nah, berarti bulan yang cerah tadi atau yang terang tadi yang dimaksud di sini adalah harvest moon tadi ya, atau bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan garis titik balik matahari. Kita cek yang mana yang ada di pilihan ganda. Nah, adanya yang harvest moon ya, berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, dicoba dulu jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis dan ada 8 jawaban dari teman-teman antara alfa, alfa dan semuanya menjawab alfa ya. Kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua yang ada garis bawahnya itu teman-teman. Oke, kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimatnya berbunyi Mardi Gras yang berarti hari Selasa gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu, dia telah menjadi populer khususnya di New Orleans dan saat ini dia bahkan menjadi sebuah hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan. Ya, di beberapa negara bagian selatan kayak gitu ya. Nah, berarti it atau yang menjadi hari libur legal tadi itu adalah hari Selasa gemuk dalam bahasa Prancis tadi atau Mardi Gras. Kita cek yang mana yang ada di pilihan ganda. Nah, ketemu ya jawabannya yang alfa, teman-teman. Mardi Gras, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, itu tadi adalah jenis soal kedua. Sekarang jenis soal ketiga, teman-teman. Yaitu yang menanyakan details itu sendiri. Oke, jadi memang scan dan skim itu sebenarnya untuk menanyakan detail, teman-teman. Atau informasi tertentu yang ada di dalam teks. Oke. Nah, detail itu nanti ada dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, detail atau informasi tertentu yang ada di dalam teks. Atau namanya stated detail ini. Ya, jadi jawabannya itu ada di teks. Kalau teman-teman nanti scan yang ditanyakan mengenai apa, kemudian cari di teks itu nanti ketemu. Ya, jadi cara mengerjakannya adalah teman-teman baca soalnya dulu. Kemudian kalau sudah nemu yang ditanyakan tentang apa, teman-teman lakukan scan dan skim sampai menemukan kata atau ide yang sama dengan yang ditanyakan. Kalau sudah teman-teman baca kalimatnya, terus dihubungkan dengan pilihan ABC yang nyambung yang mana seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini ya. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, teks ini menyatakan kalau Jamestown, nah kata kunci teman-teman adalah Jamestown. Enaknya kalau dia pakai kata kunci nama seperti ini, itu di teks tertulisnya sama teman-teman, karena nama. Tapi kalau benda itu nanti biasanya pakai sinonim atau kata kerja atau kata sifat itu biasanya pakai sinonim. Ya, tapi kalau nama itu nggak ada sinonimnya, seperti itu. Nah, Jamestown itu disebutkan di line keempat. Oke, di sebelum titik di kalimat pertama. Berarti kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633, 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika didirikan di Jamestown.
Nah, berarti Jamestown ini tempat pertama kali penjajahan Inggris permanen di Amerika, ya. Kita cek ABCD. Yang Alpha didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Jamestown, teman-teman, tapi Williamsburg. Ya, berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Berarti kalau kita pilih yang Bravo ini duluan Williamsburg. Padahal di teks tadi Williamsburg lah yang kedua. Jadi Williamsburg itu di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris pertama di Jamestown. Seperti itu. Nah, berarti Bravo bukan, karena kebalik ya. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh unmute ya. Sekarang kita lanjut dulu ke latihan soal. Di sini ada 2 soal. Jangan takut salah, teman-teman coba dulu, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie Bravo, Bravo, Bravo. Mari kita cek teman-teman. Ada juga Charlie, Charlie. Oke, kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya. Menurut teks, apa yang terjadi selama zaman es? Nah, kata kunci teman-teman adalah yang terjadi selama zaman es. Kita cek ya. Nah, zaman es disebutkan di kalimat pertama. Kita baca kalimatnya. Zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi, diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Nah, berarti apa yang terjadi di zaman es itu tadi disebutkan ya, es menutupi area yang luas dari bumi, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Kalau yang Alpha, struktur batuan itu dikenali oleh para ahli geologi. Nah, zaman es dulu belum ada ahli geologi. Ahli geologi ini munculnya setelah zaman es ya. Mereka menemukan ada bukti kalau zaman es itu ada dulunya. Nah, tapi buktinya itu ditemukan pas bukan selama zaman es. Sedangkan pertanyaan tadi adalah apa yang terjadi selama zaman es. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, bukti-bukti adanya benda-benda asing itu ditemukan. Sama, yang menemukan juga ahli geologi ya. Yang mana itu nemukannya juga pas setelah zaman es sudah nggak ada. Namanya aja bukti. Bukti itu berarti sesuatu yang udah terjadi, dibuktikan dengan benda itu kayak gitu. Nah, berarti bukan, karena yang ditanyakan selama zaman es, yang terjadi selama zaman es. Berarti pas masih zaman es itu kayak gitu.
Kalau yang delta es mencair 6 kali baru dinamai zaman es. Bukan ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie tadi. Es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Oke. Kemudian nomor 2, teks menyebutkan ada berapa cara yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lalu. Nah, itu kita baca kalimat berikutnya ya, karena ada tulisan recognize di situ, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, zaman es di masa lalu itu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan adanya bukti-bukti benda-benda asing yang terbawa oleh dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Nah, berarti di situ tadi ya ada rock strata, jadi bisa dikenali dari rock strata. Nah, kita baca lagi kalimat berikutnya karena pertanyaannya ada how many different methods? Ada berapa metode yang berbeda? Oke, nah tadi sudah ada satu yaitu rock strata. Kita baca kalimat berikutnya. Zaman es itu juga bisa dikenali dari land formations atau pembentukan daratan. Nah, ketemu ya, berarti jawabannya 2, teman-teman. Yang pertama yaitu rock strata, yang kedua adalah land formations. Jadi jawabannya yang bravo. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 minute over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban bravo dan semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Di situ nomor 9 pertanyaannya, menurut teks Golden Age of Railroads. Nah, Golden Age of Railroads itu disebutkan di kalimat pertama. Kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir Perang Saudara hingga awal mula Perang Dunia I ketika rel kereta api muncul dan faktanya hampir menguasai pasar di bidang transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, kita cek ABCD yang alfa merupakan sebuah dampak dari Perang Dunia I. Bukan ya, namanya dampak itu setelahnya, teman-teman. Sedangkan terjadinya Golden Age Railroad tadi itu sebelumnya Perang Dunia I atau minimal sampai awal mula Perang Dunia I. Oke, bukan setelahnya Perang Dunia I, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir seluruh transportasi massa Amerika Serikat itu dikendalikan atau dikuasai gitu ya oleh rel kereta api. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis. Tadi stated detail atau informasi tertentu yang tertulis di dalam teks. Nah, tapi detail itu ada lagi satu, yaitu unstated detail. Atau detail yang nggak tertulis di dalam teks, atau yang nggak disebutkan, atau yang nggak ada di dalam teks. Jadi ada soal reading itu, teman-teman, yang menanyakan teman-teman, di pilihan A, B, C, D, yang manakah yang salah? Atau yang manakah tidak disebutkan? Yang manakah tidak benar mengenai kata kunci yang ditanyakan? Mengenai suatu kata kunci yang ditanyakan atau topik yang ditanyakan. Oke. Nah, kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, tetap cari kata kunci dulu di soal. Oke, cari yang ditanyakan tentang apa. Kemudian kalau sudah ketemu, scan dan skim sampai kata kunci itu ketemu di dalam teks, ya. Nah, kemudian nanti baca informasi apapun. Jadi bukan cuma satu kalimat ya, tapi informasi apapun. Itu umumnya malah satu paragraf, teman-teman. Oke, untuk unstated detail ini. Oke, mengenai kata kunci yang ditanyakan, kemudian eliminasi pilihan jawaban A, B, C, D. Yang nggak ada yang mana, kayak gitu. Atau yang salah yang mana, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, di sini saya punya 2 contoh soal. Yang pertama, semua di antara pilihan A, B, C, D berikut ini benar mengenai plasma darah. Kecuali bahwa
Nah, ada kata kecualinya. Berarti kata kuncinya dulu yaitu blood plasma, yang mana itu disebutkan di kalimat pertama, lebih tepatnya itu dibahas seluruhnya di paragraf pertama, teman-teman. Ya, berarti kita baca seluruh paragraf. Paragrafnya berbunyi, plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Dia atau plasma darah tadi itu terdiri dari darah yang dari darah tersebut sel-sel darah merah dan sel darah putih itu telah dipindahkan atau telah diambil. Plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih banyak dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, itu tadi mengenai plasma darah. Sekarang kita cocokkan ABCD yang nggak ada yang mana, teman-teman. Kita cek dulu yang alfa. It is a deeply colored liquid. Plasma darah merupakan sejenis cairan yang warnanya sangat terang, maksudnya sangat jelas gitu ya. Misalkan merah itu merah 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 jelas gitu, merah tua kayak gitu. Nah, berarti ketemu yang salah mengenai darah utuh. Sorry kok darah utuh, mengenai plasma darah adalah yang alfa ya. Karena tadi warnanya plasma darah itu bening atau hampir tidak memiliki warna dan dia bening. Oke, kalau yang alfa itu kebalikannya. Nah, kalau yang bravo, sel darah itu telah diambil darinya, maksudnya dari plasma. Tadi ada plasma darah itu terdiri dari darah yang darinya sel darah merah dan sel darah putihnya itu telah dipindahkan atau diambil. Seperti itu. Bravo bukan. Kalau yang cari pasien itu biasanya ditransfusi menggunakan plasma darah. Tadi ada juga ya, it is often used in transfusions. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, it is generally more important. Jadi plasma darah itu umumnya lebih penting atau lebih dibutuhkan bagi seorang pasien dibandingkan bagian-bagian darah yang lain. Nah, tadi juga ada ya, ada kata the plasma mana tadi? Nah ini, because a patient generally needs itu kata kerjanya, butuh, itu kata sifatnya important, penting atau butuh seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak dinyatakan mengenai darah utuh? Nah, kalau tadi plasma darah, sekarang darah utuh, teman-teman. Darah utuh itu dibahas di paragraf kedua. Ya, kita baca paragrafnya. Plasma itu berbeda dalam beberapa hal penting dari darah utuh. Pertama-tama, plasma itu bisa dicampurkan ke semua pendonor dan tidak harus dari golongan darah yang tepat. Sedangkan darah utuh itu demikian. Maksudnya darah utuh itu nggak bisa dicampur-campur ya. Dia harus dari golongan darah yang tepat atau sesuai. Kemudian sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh itu tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Oke, kita cek ABCD yang salah mengenai darah utuh ya. Yang alfa, darah utuh itu berbeda dari plasma. Nah, tadi ada ya di kalimat pertama paragraf 2 berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, darah utuh itu tidak bisa dikeringkan. Tadi juga ada di kalimat terakhir. Jadi whole blood cannot be dried and stored. Jadi nggak bisa dikeringkan dan nggak bisa disimpan. Kalau yang Charlie, darah utuh itu tidak mungkin untuk disimpan di penyimpanan untuk waktu yang lama. Tadi juga ada di kalimat terakhir ya. Kalau yang delta, darah utuh itu merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, ketemu yang salah adalah delta. Kok bisa, Sir? Itu kan ada di kalimat pertama. Karena itu bukan darah utuh, teman-teman. Itu adalah plasma darah. Ya, kalau plasma darah tadi cairan yang hampir tidak memiliki warna dan dia bening. Oke, tapi kalau darah utuh itu beda. Nggak ada dia keterangannya seperti itu. Yang apa? Warna itu nggak ada dia disebutkan di situ, ya. Berarti nomor 2 yang salah adalah delta. Maksudnya jawabannya adalah delta. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum ke latihan soal. Silakan. Nggak ada ya. Kalau gitu kita coba. Di sini ada 2 soal. Jangan takut salah. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis dan ada 5 jawaban dari teman-teman ya, antara Bravo Delta. Oke, semuanya menjawab Bravo Delta, kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, Nelly Bly itu dibahas di paragraf pertama ya. Paragraf pertama berbunyi, Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis dari Amerika pada awal abad ini yang menulis untuk surat harian New York World di atas nama samaran atau nama pena gitu ya, Nelly Bly. Sebuah nama yang dia ambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nelly Bly. Dia mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas caranya dia mencari cerita-cerita yang penuh petualangan dan berani. Oke, itu tadi mengenai Nelly Bly, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa, nama asli Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Nah, tadi ada ya di kalimat pertama, teman-teman. Elizabeth Cochrane Seaman itu nama asli dari Nelly Bly. Atau kalau saya balik, Nelly Bly itu nama pena dari Elizabeth Cochrane Seaman. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, ketemu yang tidak ada di teks tadi adalah yang Bravo ya. Jadi nomor 3 jawabannya Bravo. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang baik atau yang bagus. Nah, itu nggak ada di paragraf pertama tadi caranya dia mendapatkan cerita bagaimana. Nah, berarti itu dibahas di paragraf kedua ya. Nah, paragraf kedua berbunyi, Nelly Bly itu merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita yang asli atau yang nyata gitu ya, itu adalah dari dalam, bukan dari bukan sebagai seorang observer dari luar yang bisa saja diberikan versi kenyataan yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui. Di satu kesempatan, dia itu pura-pura menjadi penjahat atau pencuri, sehingga dia ditangkap oleh polisi dan dimasukkan penjara, dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu benar-benar diperlakukan. Di sisi lain, dia pernah memalsukan penyakit jiwa, maksudnya pura-pura sakit jiwa gitu ya, untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran asli dari perlakuan terhadap pasien-pasien pengidap penyakit jiwa. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa dia pura-pura menjadi penjahat atau pencuri, tadi ada alfa bukan. Kalau yang Bravo dia ditangkap oleh polisi, tadi juga ada ya lanjutannya ketika dia menjadi penjahat tadi. Kalau yang Charlie dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa tadi di kalimat terakhir. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, dia bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, ketemu yang salah mengenai Nelly Bly, mengenai caranya Nelly Bly mendapatkan cerita adalah yang Delta. Jadi di rumah sakit jiwa itu dia tidak sebagai dokter ya teman-teman, tapi sebagai pasien. Dia pura-pura sebagai pasien. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis soal keempat. Sekarang jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga melakukan scan dan skim. Sebenarnya teman-teman, pertanyaan yang terakhir ini, teman-teman tidak perlu melakukan scan dan skim ketika teman-teman sudah tahu arti kata yang ditanyakan. Oke, yaitu jenis soal vocabulary ini kita cuma disuruh nyari sinonimnya aja kayak gitu. Atau arti dari kata itu melalui konteks kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nanti sudah tahu vocab yang ditanyakan itu artinya apa, kemudian dicocokkan di pilihan ganda itu sinonimnya cuma satu itu, ya sudah jawabannya itu, teman-teman. Tidak perlu baca teks. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman tidak tahu arti dari kata yang ditanyakan atau vocab tersebut, teman-teman bisa lakukan teknik ini. Oke. Jadi pengertian vocab question sendiri adalah pertanyaan di reading yang menanyakan definisi suatu kata. Entah kata itu arti aslinya atau arti sesuai konteks, ya. Kemudian ini nanti akan disebutkan kata apa yang ditanyakan di soal sama letaknya di mana. Kalau teman-teman ngambil yang online itu nanti di teks ditebelin. Ya, jadi kelihatan banget itu letaknya di mana. Cara mengerjakannya, teman-teman baca kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan, dan kalimat setelahnya, supaya dapat konteksnya. Jadi teman-teman nanti bisa nebak kayak gitu. Itu vocab yang paling enak di pilihan ABCD untuk menggantikan kata yang di teks itu yang mana. Kayak gitu. Nah, untuk contoh soalnya di sini saya punya 2 soal. Kita baca soal pertama. Berdasarkan line pertama di teks, apa sih teddy bear itu? Nah, line pertama di teks berarti ini ya. Berarti kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimatnya berbunyi, teddy bear merupakan sejenis mainan anak-anak, yaitu sebuah binatang yang diisi dalamnya dengan benda-benda lembut yang dimaksudkan untuk dipeluk kayak gitu ya.
Teddy bear itu meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah menarik di baliknya. Intinya dia mainan ya, a toy seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di pilihan ganda, cari sinonim dari kata toy. Cari kata yang artinya mainan. Oke, yang alpha ferocious animal itu binatang buas. Nggak mungkin ya anak kita kasih mainan binatang buas, karena yang ada anaknya kita nanti malah dibuat mainan sama binatang tersebut, bukan binatangnya buat mainan. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo presiden dari Amerika Serikat, nggak mungkin juga presiden disuruh buat mainan ya. Kalau yang Charlie seorang pemburu yang terkenal, sama juga kayak yang Bravo, manusia bukan mainan. Jawabannya adalah yang Delta, a plaything, sebuah mainan seperti itu. Kemudian nomor 2, lihatlah, jadi nomor 1 Delta ya, a plaything itu artinya mainan. Kemudian nomor 2, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Pastimes di paragraf kedua itu letaknya di sini teman-teman. Oke, kata ini bisa digantikan dengan, nah yang pilihan ABCD yang mana yang bisa menggantikan pastime. Nah kalau teman-teman tidak tahu artinya, teman-teman bisa baca dari kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Kalimat sebelum berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dia dipanggil, merupakan presiden dari Amerika Serikat dari tahun 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan berbagai macam pastimes, yang salah satunya adalah berburu. Nah, berburu itu cuma salah satunya. Kita cek ABCD ya. Yang alfa kejadian-kejadian di masa lalu, bukan ya teman-teman. Kejadian dia masih ngomongin tentang ketika dia menjadi presiden, bukan kejadian di sebelumnya. Alfa bukan. Kalau yang Bravo previous jobs, pekerjaan sebelumnya juga bukan. Ini masih ngomongin tentang dia menjadi presiden. Oke. Yang Charlie hunting trips, perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak mungkin kalau pastimes itu artinya perjalanan-perjalanan berburu, teman-teman. Kenapa kok nggak mungkin? Karena berburu itu cuma salah satu contohnya saja. Oke, harusnya kalau pastimes ini artinya perjalanan berburu ya harusnya semuanya berburu. Namanya aja perjalanan berburu ya. Artinya Charlie bukan. Jawabannya adalah yang delta ya. Leisure activities. Kalau diartikan aktivitas luang atau aktivitas di waktu kosong. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek sendiri, kata pastime itu kalau di kamus memang artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Atau nama lainnya hobi ya. Jadi sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa itu menarik atau menyenangkan. Oke. Jadi memang pastimes itu hobi. Jadi jawabannya yang delta. Ya. Nah, dari contoh ini tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut pelatihan soal. Di sini ada 2 soal. Jangan takut salah, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang silahkan.
Baik, 2 menit sudah habis dan ada 7 jawaban dari teman-teman ya. Antara Charlie Delta, Delta Charlie, Bravo Charlie, Delta Delta. Oke, bervariasi. Kita cek bersama teman-teman. Ada Charlie Bravo juga. Oke, kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya, di line ketiga kata widow berarti. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah nonton The Avengers ya. Widow itu artinya janda, teman-teman. Oke. Nah, atau kalau kita cek di teks ya, widow itu disebutkan di kalimat di line keempat ya. Kita baca dari kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, jadi ini ngomongin tentang Black Widow, nama sebuah laba-laba di Amerika Serikat. Jadi Black Widow itu paling sering ditemukan itu di bagian selatan dari negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat. Namun Black Widow itu juga bisa ditemukan di seluruh negeri, maksudnya di seluruh Amerika Serikat. Black Widow mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh pejantannya setelah kawin dan sebagai hasilnya menjadi seekor janda. Jadi dia nggak punya suami lagi karena dibunuh sendiri yang cowok, teman-teman. Sama kayak belalang sembah ya. Kalau belalang sembah itu habis kawin, kepalanya yang cowok dimakan sama yang cewek. Oke, jadi widow di sini adalah kalau di bahasa Indonesia kan langsung artinya adalah janda. Kita cek. Yang alpha, a type of poison, sejenis racun, bukan ya. Kalau yang bravo, the dead male spider, laba-laba jantan yang mati disebut janda, bukan ya teman-teman. Kalau yang Charlie, korban manusia dari laba-laba tersebut disebut janda, bukan juga ya. Jawabannya adalah yang delta teman-teman. Jadi dinamai widow tadi karena si pejantannya dibunuh. Oke, jadi yang delta itu a female whose mate has died. Seekor betina yang pejantannya telah mati. Sebenarnya bukan mati tapi dibunuh sendiri sama dia, ya. Jadi nomor 1 jawabannya delta. Kemudian nomor 3, kata ample di line ke-7 menyatakan kalau laba-laba ini itu ample di line ke-7. Nah, di sini teman-teman. Berarti kita baca itu seluruh paragraf kedua ya, karena cuma 2 kalimat. Kalimatnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia itu memiliki tubuh yang berbentuk globe atau bulat gitu ya, yang berkilau. Ukurannya sama dan bentuknya itu sama kayak biji kacang dan ada tanda di balik perutnya yaitu titik kuning atau titik merah. Si betina itu agak lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, ini kalimat setelahnya menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat sebelumnya tadi atau mengulang sebenarnya ya. Jadi kira-kira lebih besar dibandingkan si pejantan. Nah, kira-kira itu 4 kali lebih besar ukurannya. Jadi more ample itu sama larger, teman-teman. Berarti kalau ample aja, berarti more-nya kita hilangkan tinggal large. Oke, jadi jawaban nomor 3 adalah bravo. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya kita scan dan skim. Ada 5 ya. Yang pertama adalah locate information, di mana si penulis menyebutkan atau membahas kata A. Kemudian yang kedua, pronoun reference, rujukan kata ganti. Teman-teman baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Kemudian yang ketiga, stated detail atau detail yang ada di dalam teks. Nah, itu menanyakan informasi tertentu yang kecil-kecil di dalam teks itu. Nah, itu nanti nggak ditandai di teks, teman-teman. Jadi teman-teman harus mencari sendiri kayak gitu. Di mana si penulis itu menyebutkan kata yang ditanyakan. Kemudian yang berikutnya ada unstated detail. Jadi detail atau informasi tertentu yang tidak ada di dalam teks atau yang salah mengenai informasi tertentu. Oke. Dan yang terakhir tadi adalah vocab. Kalau vocab tidak harus baca teks. Kalau teman-teman sebenarnya sudah tahu sinonimnya, langsung pilih itu. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman ragu atau nggak tahu artinya, ya bisa menggunakan cara tadi. Kita baca kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata itu, dan kalimat setelahnya. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih untuk reading yang teknik kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya teman-teman. Nah, berarti tinggal teman-teman nanti latihan. Kalau butuh apapun silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Sebentar. Sebenarnya ada yang bertanya, Kak boleh nanya di luar reading nggak? Boleh, Miss. Silahkan, Miss. Mungkin buat yang lain boleh. Untuk kalau misalkan ada mau meninggalkan live atau live Zoom dulu nggak apa-apa. Silahkan. Ada yang bertanya, Kak boleh nanya di luar reading nggak? Boleh, Miss. Silahkan. Kak, maaf mau tanya, Iya, Miss. boleh minta list nggak atau tips and trick kalau setelah penggunaan jumlah
pakainya countable noun atau uncountable noun kayak habis, a lot of, a bunch, a few, several kayak gitu-gitu, Kak. Oke, good. Jadi, kalau several jadi memang itu masalah vocab ya, teman-teman, kembali itu masalah vocab. Itu tapi sebenarnya bisa kita analogi sih sebenarnya. Jadi beberapa, kalau kita mau masukkan, beberapa, itu pasti bisa yang bisa dihitung. Ya sama kayak satu orang, 2 orang, 3 orang, beberapa orang. Nah tapi kalau air, beberapa air itu nanti bukan beberapa tapi sebenarnya bisa sih beberapa. Jadi gini teman-teman, ada beberapa cara untuk bilang beberapa ya. Kita bisa pakai some ini boleh diikuti noun apapun sama kayak the. Jadi dia boleh diikuti kata benda apapun, bebas. Boleh countable, boleh uncountable. Ya, kalau countable pun dia bisa tunggal kalau artinya some-nya di situ suatu. Karena some itu bisa artinya suatu, teman-teman. Tapi some kalau artinya beberapa, itu kata benda yang bisa dihitung harus jamak. I need some books. Saya perlu beberapa buku. Kayak gitu. I have some friends. Saya kenal beberapa orang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya setelahnya itu diikuti uncountable noun ya nggak boleh dijamakkan karena dia memang nggak bisa dihitung, teman-teman. Contohnya I have some saya punya beberapa masalah. I have some trouble. Ya, trouble itu nggak bisa dihitung. Tapi kalau pakai problem, problem itu bisa dihitung, teman-teman. Ya, jadi I have some problems. Ya, saya punya beberapa masalah. Tapi kalau pakai trouble nggak bisa dihitung. Oke, jadi some itu bebas, dia boleh diikuti benda apapun, ya. Sama kayak a lot of. Oke, kemudian nah sekarang yang beda mungkin itu ada di ini yang di error analisis sering keluar ya, teman-teman. Yang pertama adalah bedanya many sama much. Nah, seperti yang teman-teman dulu dapat di soal latihan error analisis, bedanya many sama much. Many itu untuk benda yang bisa dihitung, contohnya orang, many people. Dan harus jamak ya, namanya aja many, banyak. Many people. Kemudian ada lagi misalnya many problems yang tadi ya. Many problems. Karena problems bisa dihitung. Tapi kalau mau pakai much, much misalnya saya mau kasih apa ya, much water, air, banyak air itu much water karena air nggak bisa dihitung teman-teman. Kita nggak bisa bilang satu air, dua air, tiga air nggak bisa. Ya. Kemudian much satu lagi misalkan banyak masalah tapi bukan pakai problems kalau mau pakai much. Pakainya adalah trouble. Karena trouble nggak bisa dihitung ya. Much trouble seperti itu. Itu bedanya many sama much. Ada lagi teman-teman. A number of sama amount of. Jadi boleh a number of atau the number of ya. Itu nanti kata benda setelahnya harus benda yang bisa dihitung dan dia jamak. Jadi harus plural noun. Karena plural pasti ini ya bisa dihitung. Yang bisa dipluralkan itu yang bisa dihitung doang teman-teman. Yang bisa dijamakkan ya. Tapi kalau yang nggak bisa dihitung kita nggak bisa pakai a number of atau the number of. Kita pakainya adalah amount. Oke, jadi an atau boleh pakai the amount of. Nah ini baru kata benda ini nggak bisa dihitung. Jadi uncountable noun. Namanya uncountable nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Karena dia nggak bisa jamak teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi ini yang sering keluar di TOEFL. Terus ada lagi sih, satu lagi teman-teman. Ini yang juga sering keluar di TOEFL, tapi banyak yang ketipu, kejebak. Ada kata one of the. One of the itu artinya adalah salah satu dari. Nah kalau salah satu dari itu pasti dari banyak. Salah satu dari mereka, salah satu dari kami, salah satu nggak mungkin kita bilang gini, salah satu dari dia. Nah, dia aja cuma satu, masa salah satu kayak gitu. Jadi salah satu itu setelahnya harus jamak. Oke, dan hanya bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung saja dan harus jamak seperti itu. Nah, untuk yang lain itu nanti mengikuti, Mas. Maksudnya mengikuti gini, misalkan kalau one itu harus diikuti kata benda yang bisa dihitung dan tunggal. One kan satu. Kita nggak bisa bilang satu air. Jadi kita nggak bisa bilang one water atau a water. Nanti beda arti kalau kita bilang a water, teman-teman. Seperti itu. Karena dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya seperti itu. Satu kata itu artinya bisa memiliki banyak makna. Contohnya kata water. Water itu ada yang bisa dihitung, ada yang enggak. Tapi kalau air secara umum, air itu nggak bisa dihitung. Kayak gitu, Mas. Dapat nggak maksud saya? Tapi Kalau memang ya gimana, Mas? kalau all of dia plural juga nggak apa singular? Oke, good. All of sama kayak
Jadi gini, hati-hati dengan kata of, teman-teman. Kalau penanda jumlah mau dikasih of, contohnya all of itu nggak bisa cuma berdiri all of aja, harus ada the-nya. Sama kayak one of. One of nggak bisa, harus ada the-nya. Jadi one of the. Jadi all itu sama kayak some, sama kayak a lot of. Jadi boleh diikuti kata benda apapun. Entah yang bisa dihitung, kalau bisa dihitung harus jamaknya all people, semua orang. Kayak gitu, oke? Sama kayak most. Most itu juga artinya hampir semua ya, atau kebanyakan. Itu juga untuk bisa kata benda yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung. Kalau all sama most ini mau diikuti kata benda yang bisa dihitung, kata bendanya harus jamak. Contohnya semua orang, all people. Hampir semua orang, most people. Kalau pakai of boleh, all of the people. All of those people. Harus ada determinernya dulu ya, the atau teman-temannya the. Sama kayak most. Most people, hampir semua orang. Most of the people, hampir semua orang-orang itu. Atau most of those people, seperti itu. Oke. Jadi itu yang di atas ini, yang 4 ini, itu bebas teman-teman. Boleh diikuti jenis kata benda apapun, tapi kalau kata benda yang bisa dihitung harus jamak. Oke, tapi kalau kata bendanya nggak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan, karena memang dia nggak bisa jamak. Seperti itu, Miss. Gimana? Ada lagi mungkin? Karena memang masalahnya di vocab itu nanti. Dan untuk penanda jumlah itu misalkan several. Several itu biasanya diikuti kata benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Several people, several birds, several problems, seperti itu. Several issues, seperti itu. Gimana? Iya, Kak, Dapat? cukup. Makasih banyak, Oke, Kak. cukup ya. Jadi itu nanti arahnya akan ke ini teman-teman, ke vocab. Ya, pokoknya kalau teman-teman mengikuti penanda jumlah, nah mungkin yang berbeda atau yang sering keluar di TOEFL itu yang saya sebutkan tadi, yang saya highlight. Yang pertama ada many sama much, yang kedua ada a number of sama the number of, sama an amount of, itu bedanya itu aja. Kalau yang lain itu mengikuti artinya kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, that's good question. Sambil review struktur dikit ya teman-teman. Jadi reading kita sudah tinggal satu lagi. Jadi reading tinggal satu pertemuan, nanti kita mengcover 2 pertemuan terakhir atau 2 chapter terakhir. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Thank you so much guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time everyone and have a great day.